Yo, halo! Kali ini saya mau bahas sebuah perangkat tablet dari BlackBerry, yaitu BlackBerry Playbook. Tablet ini dirilis sekitar tahun 2011 dengan harga sekitar 4-6 jutaan. Dan ini saya beli di toko Pak Edi, harganya 200.000 dengan kondisi bekas dan batangan. Dari keterangan sellernya sih masih bisa digunakan ya, tapi nanti kita coba cek. Di bagian depan di atas layarnya ada kamera 3 megapiksel dan lampu notifikasi. Di bawah layarnya ada logo dan tulisan BlackBerry, di kanan dan kiri ada speakernya. Di bagian atas ada mikrofon, tombol power, tombol volume up, play pause, dan volume down. Terus ada mikrofon lagi dan lubang jack audio. Di bagian samping kanan kosong ya. Di bagian bawah ada konektor dock, lubang micro USB, lubang micro HDMI, tulisan serial number, dan 16 GB. Karena ini varian memori internalnya 16 GB. Di bagian kiri nggak ada apa-apa. Untuk di bagian belakang ada kamera 5 megapiksel dan logo BlackBerry. Bagian belakangnya ini plastik, tapi teksturnya itu kayak semacam karet gitu. Enak ya. Dan untuk kondisi unit ini udah banyak banget lecetnya. Bahkan di bagian depannya juga karetnya itu udah ada beberapa yang cowak ya. Tapi bodinya ini masih kerasa mantep, padat gitu. Mirip-mirip sama BlackBerry J3 yang pernah saya coba. Semoga aja ini belum pernah dibongkar ya, atau ditukar-tukar partnya. Semoga masih original bawaan. Dan bentuknya ini biasa aja, agak kaku juga desainnya, ditambah bezelnya itu luas. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari BlackBerry Playbook. Lanjut, cek ke settings, about. Nah, ini ada minusnya ya, di sudut-sudut layar itu udah menghitam. Terus ini BlackBerry ID-nya juga masih ada, kayaknya belum di-wipe. Untuk modelnya, BlackBerry Playbook. OS versionnya 2.1.0.1917. Total storage-nya ada 14,7 GB dan free-nya 12,1 GB. Untuk total RAM-nya 1 GB dan free-nya sekitar 623 MB. Coba cek kameranya, dan inilah hasil kamera dari BlackBerry Playbook. Ada lagi nih minusnya, garis di kamera belakang. Playbook ini pakai BlackBerry Tablet OS dengan dasarnya QNX. Jadi beda ya sama smartphone BlackBerry yang pakai BlackBerry 7 OS atau yang lebih lama. Tapi kalau untuk smartphone BlackBerry 10 OS, misalnya BlackBerry Q5, Z10, Z3, Leap, dan sebagainya, itu OS dasarnya masih sama, yaitu QNX. Walaupun OS dasarnya sama, tapi dari tampilan dan fiturnya ada beberapa yang berbeda. Kalau menurut saya, OS yang ada di Playbook ini cikal bakalnya dari BlackBerry 10 OS yang udah lebih ditingkatkan. Namun dari semua OS BlackBerry itu, udah dihentikan ya dukungannya oleh BlackBerry. Sayang banget. Untuk toko aplikasinya bernama BlackBerry World, tapi ini khusus untuk Playbook ya. Di sini aplikasinya sedikit, aplikasi populer udah pada hengkang, ya karena memang udah nggak didukung lagi. Tapi tenang, kita masih bisa dapetin beberapa aplikasi ataupun game native yang pernah ada di Playbook ini. Jadi kita bisa cari filenya berformat .bar. Tapi ingat, yang khusus untuk Playbook ya. Karena walaupun format filenya itu sama dengan BlackBerry 10 OS, tapi pas diinstal dia nggak akan bisa. Metode installnya itu sama kayak BlackBerry 10 OS, lewat developer mode, terus pakai BB10 atau Playbook App Manager di Google Chrome PC. Jadi harus disambungin ke PC. Kalau untuk aplikasi-aplikasi medsos yang populer, saya nggak nemu banyak. Saya dapat aplikasi Facebook, itu ternyata udah nggak bisa digunakan. Twitter juga nggak bisa digunakan, dan WhatsApp juga sama, nggak bisa digunakan. Kalau yang masih bisa diakses di browser, masih bisa ya, misalnya YouTube. Sedangkan untuk gamenya, saya nemu banyak nih, yang keren-keren juga ada loh. Tapi untuk coba main gamenya, kita lanjut di konten 6 ya. Sama dengan BlackBerry 10 OS, Playbook ini juga bisa menjalankan aplikasi Android.
tapi lebih ribet untuk installnya. Kalau BlackBerry 10OS kan kita tinggal install aja file APK-nya, beres. Tapi kalau Playbook ini, kita convert dulu file APK-nya jadi file bar. Pakai tools online biar lebih gampang. Tinggal upload dan download. Habis itu, installnya lewat developer mode, kayak yang tadi. Ada lagi nih tapinya. Aplikasi Android-nya itu maksimal untuk Android versi Gingerbread 2.3.3. Jadi kalau install aplikasi Android yang minimal versi Jelly Bean atau di atasnya, itu nggak bisa dibuka. Ya, jadi nggak banyak aplikasi Android yang bisa dipakai di Playbook ini untuk sekarang. Ini jadi pembeda juga kan dibanding BlackBerry 10OS yang bisa jalanin aplikasi Android Jelly Bean. BlackBerry Playbook ini pakai chipset TOMAP 4430, dual core 1 GHz, RAM-nya 1 GB dengan internal memori ada yang 16 GB kayak yang ini, ada yang 32 dan 64 GB juga. Baterainya 5300 mAh dan untuk layarnya ini berukuran 7 inch 600 x 1024 dengan GPU PowerVR SGX 540. Untuk kualitas layarnya ini saya rasa udah bagus ya seukuran ini. Sayang banget nih unitnya ini ada minusnya. Oh iya, karena punya lubang micro HDMI, kita bisa nampilin ke layar monitor yang lebih gede. Mantap! Untuk speakernya juga keren loh, udah stereo dan suaranya tuh kenceng. Khas BlackBerry yang lama gitu, jos. Yuk, halo. Ada juga nih fitur yang namanya BlackBerry Bridge. Kita bisa menghubungkan smartphone BlackBerry ke Playbook ini. Jadi kita bisa melihat email, BBM-an, dan berbagi koneksi internet juga di Playbook dari smartphone yang dihubungkan. Menurut saya, yang agak kurang itu di file manajernya yang kayak dibatesin. Kita cuma bisa akses file sesuai kategori, nggak sebebas kayak BlackBerry 10OS. Tapi masih bisa diakalin sih install aplikasi file manager yang lain. Terus nggak ada slot untuk memori eksternalnya, dan karena sekarang udah nggak didukung lagi, jadi untuk penggunaan zaman sekarang, itu menurut saya udah nggak layak. BlackBerry Playbook ini rumornya gagal di pasaran. Mungkin kalah bersaing ya sama iPad ataupun tablet-tablet Android. Tapi ini bisa jadi sejarah sebuah tablet pertama yang dibuat oleh BlackBerry atau RIM. Oke, jadi itulah pembahasan BlackBerry Playbook di tahun 2021 ini. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan atau request game yang mau dites, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.